Shalom, pendekar pamungkas, pendekar terakhir dari rangkaian Cap Sataipo adalah pendekar tanpa nama. Ibrani 11 mencatat ada satu ayat ya, kita baca saja dulu. Ibrani 11 ayat yang ke-35 dikatakan, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Wah. Jadi Ibrani 11, Hall of Fame Iman mencatat ada ibu-ibu, ada seorang ibu, kalau mau lebih spesifik, yang menerima kembali orang yang dikasihinya yang telah mati dan dibangkitkan. Jadi menerima atau mengalami orang yang dikasihinya dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, siapakah ibu yang dimaksud di dalam Ibrani 11 ini? Ibrani 11:35 tidak mencatat nama, tapi kita bisa melihat di dalam salah satu kisah di Alkitab yang dialami oleh perempuan Sunem. Ini adalah seorang ibu yang menerima kembali anaknya yang telah mati. Anaknya yang telah mati. Ya, kisah tentang perempuan Sunem ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Kita tidak membahas ceritanya, tetapi secara singkat adalah perempuan Sunem ini biasa menerima nabi Allah, yaitu Elisa. Ya, perempuan Sunem ini adalah orang kaya, ya, yang dia tahu bahwa Elisa adalah nabi Allah, adalah seorang nabi hamba Allah yang benar hidupnya, maka dia selalu menjamu Elisa. Ketika Elisa datang ke kotanya, dia minta Elisa untuk nginep di rumahnya dan dia menjamu. Nah, firman Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang memberikan secangkir minum kepada seorang hamba Allah, dia akan menerima upahnya. Jadi, jika kita memberikan sesuatu kepada hamba Allah yang benar, Tuhan tidak akan melupakan perbuatan itu. Nah, inilah yang dialami oleh sang perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini ketika ditanya oleh Elisa, kamu kepingin apa? Kamu punya permintaan apa? Perempuan ini mengatakan, enggak, aku enggak minta apa-apa. Nah, yang terjadi karena berarti dia tulus memang melayani Elisa, menjamu Elisa itu secara tulus, tidak mengharapkan balasan apa-apa. Ya, nah Tuhan tidak melupakan apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Maka perempuan Sunem ini mendapatkan sesuatu yang di luar, bahkan di luar harapannya. Apa itu? Seorang anak laki-laki yang sebelumnya sudah tidak mungkin untuk didapatkan. Wah, bahagia, senang, luar biasa. Nah, yang terjadi kemudian, setelah sekian tahun berlalu, anaknya meninggal. Anak laki-lakinya meninggal. Nah, ini mulai unik ya. Di titik sinilah kita melihat ketangguhan iman dari seorang perempuan Sunem ini. Ya. Nah, dengan perempuan Sunem ini, apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini ketika anaknya mati, dia segera mencari Elisa. Ya, saya tidak bacakan ayat-ayatnya ya. Yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah dia perempuan Sunem ini berduka dan ketika dalam masalah yang dilakukannya adalah mencari abdi Allah dan itu dia lakukan dengan segera. Ketika ada masalah, anaknya meninggal, perempuan Sunem ini segera yang pertama dilakukan adalah mencari Allah atau mencari hamba Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak bersegera, terlalu banyak timbang kiri, timbang kanan, pikir kiri, yang terjadi kemudian kita mulai meragukan apa yang harus dilakukan. Bisa-bisa kita tidak lagi mengutamakan dan mencari Allah yang pertama, tetapi mulai memikirkan hal yang lain-lain. Nah, kedahsyatan iman perempuan Sunem ini adalah dia pertama kali bersegera mencari abdi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
hal yang luar biasa dari pendekar tanpa nama kita adalah dia tidak menceritakan kesulitannya kepada siapapun. Dia tidak mengatakan kepedihannya kepada siapapun di jalanan. Ketika di dalam perjalanan dia mencari Elisa, ketemu dengan orang, ditanya, "Halo, bagaimana kabarmu?" Dia katakan, "Baik," padahal hatinya sedih. Ketika dikatakan ada orang yang bertanya, bagaimana kabar anakmu? Suamimu bagaimana? Anakmu bagaimana?" Dia katakan, "Selamat." Padahal anaknya mati. Nah, ini satu iman yang luar biasa. Ini adalah satu penggenapan yang dikatakan dalam firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Jadi bersukacita senantiasa itu bukan kita tidak boleh bersedih, tetapi jangan ungkapkan kesedihanmu kepada sembarang orang. Jangan ungkapkan kesedihanmu secara sembarangan dalam kata-kata. Kenapa? Karena iblis bisa mendengar apa yang kita katakan, tapi iblis tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi, kalau kita bersikap selalu bersukacita, bersikap semuanya baik-baik saja, iblis bisa kita tipu. Iblis tidak tahu apa masalah yang sedang kita hadapi, dan iblis tidak bisa memanfaatkan kesedihan kita untuk memukul lebih jauh lagi. Iman seorang pendekar tanpa nama, seorang perempuan Sunam. Nah, ayat yang menguatkan itu terdapat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26, dikatakan seperti ini. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Bukan main. Jadi perempuan Sunam ini tahu kapan harus menumpahkan kesedihannya, tahu di mana harus mengatakan kesedihan hatinya. Hanya kepada hamba Allah. Kalau kita sekarang hanya kepada Allah. Mari, inilah salah satu iman yang terkuat, penggenapan dari bersukacita senantiasa, justru diterapkan oleh seorang perempuan pendekar tanpa nama, perempuan Sunam. Kita bisa meneladaninya. Kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh perempuan Sunam ini. Kalau kita sedang bersedih, kalau kita sedang menghadapi masalah, jangan sembarangan diujarkan, jangan sembarangan disebarkan, karena itu bisa dimanfaatkan oleh iblis. Tapi sebaliknya, bawa kepada Tuhan, bawa kepada hamba Tuhan yang benar, dan engkau akan mendapatkan pemulihan yang luar biasa. Si perempuan Sunam mendapatkan anaknya dibangkitkan kembali, dan anaknya bisa berkumpul kembali dengan dia. Bukan main. Mari, rangkaian Capsa Taipo ini sudah selesai, 13 pendekar iman ini. Kita berapa yang bisa kita teladani, berapa yang bisa kita ambil, puji Tuhan, kalau dari ke-13-13-nya kita bisa miliki, maka kita akan menikmati satu kualitas hidup yang sangat berkenan kepada Tuhan, dan akan dijamin oleh Tuhan, mengalami sukacita, mengalami kehidupan yang damai sejahtera, kita bersama keluarga kita. Berapa yang bisa kita terapkan? Terapkanlah dengan segera dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan menyertai.